ada beberapa ciri-ciri jin itu keluar dari tubuh manusia. Jadi ketika seseorang itu diruqyah kesurupan dan kemudian sadarnya ini jin ini keluar atau masuk lagi. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri jin itu keluar dari tubuh manusia, dan untuk membedakan jin itu keluar atau masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri jin itu keluar atau masuk lagi. Jadi gini, ketika proses ruqyah ini kadang dijumpai margi atau orang yang diruqyah itu punya reaksi frontal. Nah, kadang menangis, kadang frontal. Nah, ini cara membedakan ini seorang itu frontalnya atau reaksi ini karena jin atau karena psikis. Ini bisa kita bedakan dari bagaimana pasien itu, bagaimana seorang itu ketika diruqyah itu reaksinya seperti apa. Sama-sama frontal, sama-sama misalnya menjerit dan lain sebagainya. Ini kadang karena unsur jin, kadang karena psikis. Nah, cara membedakannya yang pertama, ketika pasien itu nangis sampai nangisnya luar biasa, ini ada kemungkinan dia itu karena psikis, bukan karena gangguan jin, tapi karena gangguan psikis. Satu. Yang kedua, cara membedakannya, ketika seorang itu ketika seorang itu frontal kemudian ditik-itik. Nah, ketika dia itu geli, ini kemungkinan bukan gangguan jin, tapi dia itu kena psikis. Tapi karena ketika geli itu kesurupan, ketika dia itu tidak geli, ya, ketika dia itu tidak geli berarti dia itu kesurupan jin. Jadi jin itu menguasai. Ketika jin menguasai, rasa gelinya itu kemungkinan besar itu hilang. Maka ini cara membedakan. Kalau dia itu geli, kemungkinan besar gangguan jin. Kalau geli berarti psikis. Ya. Apakah seperti itu pasti? Enggak. Ini bukan sesuatu yang pasti karena bersifatnya tajribah. Tajribah itu penelitian, uji coba, penelitian dan sebagainya. Di ruqyah itu tidak ada ilmu pasti, tapi karena tajribah, penelitian kita. Nah, ini cara membedakan. Kemudian ketika seorang itu, misalnya ini sudah jelas gangguan jin, kesurupan, ketika diruqyah kemudian kesurupan, ada jin yang menguasainya. Nah, kemudian ketika kita tangani terus dia itu sadar. Nah, sadarnya ini jin itu keluar dari tubuh atau masuk lagi. Nah, ini bisa dibedakan dari beberapa ciri-ciri. Yang pertama,
Kalau diagnosa awal ini benar-benar jin itu apa yang menguasai dirinya itu atau karena gangguan jin, bukan karena psikis ya, karena gangguan jin. Yang pertama, ketika jin itu keluar, ciri-cirinya itu keluarnya itu ndeglak, sadarnya itu ada proses ndeglak apa ya, kaget gitu, tarik keluar. Nah, ekspresi kaget ini menunjukkan jin itu keluar dari tubuh. Ini yang pertama, keluarnya itu kaget, sadarnya itu ada ekspresi kaget. Yang kedua, pasca dia itu sadar, itu setelah sadar itu dia merasakan lemes. Nah, merasakan lemes. Nah, ini menunjukkan jin itu keluar. Tapi ketika dia sadarnya tidak melalui proses kaget, pokoknya tiba-tiba sadar. Nah, atau biasa-biasa saja, tidak lemes setelah itu, ini kemungkinan jin itu masuk lagi, cuma dia itu kemudian sadar, tidak dikuasai. Nah, apakah ini sesuatu yang pasti? Bukan, karena jin itu sesuatu yang gaib, kita itu tidak bisa melihat keberadaan jin. Tapi ini berangkat dari kebiasaan kita, tajribah kita. Jadi ciri-ciri jin itu keluar ketika seorang itu kesurupan, ini ada proses kaget. Ini menunjukkan jin itu keluar. Terus ada setelah itu dia lemes. Ini menunjukkan jin itu keluar. Tapi kalau tidak melalui, tidak ngeget, biasa saja tiba-tiba kemudian sadar, ini kemungkinan besar jinnya itu masuk, cuma tidak menguasai dan tidak ada lemes. Nah, kemudian ini beberapa yang perlu kita ketahui, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, buat para praktisi, buat para orang yang mau terapi ruqyah. Ini bisa mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.